Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kedua pesantren virtual Ramadan 1441 Hijriah ini, maka tema yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini adalah kewajiban-kewajiban kita kepada kedua orang tua kita, atau berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak akan mulai membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, mari senantiasa kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepadanya dan kewajiban yang harus ditunaikan terhadap hamba-hambanya. Antara lain puasa Ramadan. Bapak berharap mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah saum Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, kewajiban paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba Allah setelah kewajiban kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya adalah kewajiban dalam menunaikan hak orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Dan di dalam surah lain, surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dengan menggambarkan betapa besarnya pengorbanan jasa orang tua, terutama ibu, kepada anaknya. Maka sudah semestinya kita seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena orang yang berakal tentu tidak akan melupakan kebaikan orang lain terhadapnya, apalagi membalas kebaikannya dengan menyakitinya. Na'udzubillah. Maka menjadi pertanyaan, apakah layak bagi seorang anak untuk melupakan kebaikan orang tuanya sehingga tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Begitu pula lebih tidak pantas lagi bagi seorang anak untuk menyakiti orang tuanya yang telah terus-menerus berbuat baik kepadanya dengan mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar, bahkan hingga mempertaruhkan nyawanya.
Nauzubillah. Kalau sampai anak-anakku durhaka terhadap kedua orang tuanya, tidak pernah memberikan kasih sayangnya, tidak pernah bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua, yang ada malah menyakitkan, membuat nangis ibu dan bapak. Nauzubillah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua tidak pernah ada batasnya. Pada saat keduanya masih hidup, bahkan di saat keduanya sudah meninggal dunia pun, berbuat baik kepadanya masih bisa dilakukan. Teringat Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah. Dia adalah seorang ulama terkemuka di Saudi Arabia. Ia mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu disyariatkan untuk yang telah meninggal dunia. Begitu pula bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dengan berbuat baik berupa memberikan bantuan kepada fakir miskin, yaitu seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tersebut, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pahala dari sedekah tersebut untuk ayah dan ibunya atau selain keduanya, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza mata bani Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salih alladhi yad'uulah." Apabila seseorang manusia telah meninggal, apabila kita sudah meninggal, semua amal ibadah kita akan putus. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa beribadah apapun ketika kita sudah meninggal. Kecuali ada 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak soleh yang berdoa untuknya. Jadi meskipun kita telah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, kita tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan orang tua kita memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, itu pahalanya akan ngalir, akan sampai kepada kedua orang tua kita. Alladzi yad'una, terus kita mendoakan kedua orang tua kita, pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui betapa tinggi dan mulianya amalan berbakti kepada kedua orang tua, maka tentu tidak ada niat sedikit pun kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan kewajiban, yakni berbakti kepada kedua orang tua kita. Di saat orang tua kita sudah berusia lanjut, yang dalam usia tersebut tentunya orang tua dalam keadaan semakin lemah badan dan cara berpikirnya, sehingga bisa membuat seorang anak akan merasa capek dalam mengurusinya. Dalam keadaan demikian, seorang anak bisa terkena rasa bosan, kesel, jengkel dengan perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua. Namun, dalam keadaan yang demikian, seorang anak harus bersabar dan tidak menyakiti orang tuanya dalam bentuk apapun. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, akhirnya mari kita berupaya untuk memperbaiki diri dalam menjalankan kewajiban kita kepada kedua orang tua. Mari kita mengingat betapa tinggi amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besarnya pengorbanan orang tua kepada kita, terlebih di saat masih dalam kandungan dan di saat persalinan, serta setelah dilahirkan sebagai seorang bayi.
Kedua orang tua telah mengerahkan tenaga dan pikirannya, hartanya untuk merawat kita, nyawanya untuk ditaruhkan untuk kita dilahirkan ke dunia ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Siapapun orang tua kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita, apakah mereka orang yang miskin, cacat, tidak punya jabatan, seandainya keduanya belum mendapatkan hidayah sedikit pun, masih dalam keadaan kafir, berbuat bid'ah, atau terjatuh dalam kemaksiatan lainnya, tetap kita berbakti kedua orang tua kita. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kau menyakiti hati orang tua. Jangan pernah kau sampai menangisi jatuh air mata orang tua karena ulahmu. Maka air mata yang jatuh dari orang tuamu itu akan menjadi saksi kelak di akhirat. Sering-seringlah memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Peluk orang tua kita. Berkata, maafin saya, ibu, bapak. Insya Allah kita tidak tahu sadar atau tidak sadar kalau kita sudah bisa menyakiti hati orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, serta memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa ikhlas dalam menjalankannya. Ini saja anak-anakku yang bisa Bapak dapat sampaikan. Sekali lagi Bapak berpesan, muliakanlah orang tua kita. Insya Allah, Allah akan memuliakan kita. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.